Bilang dihalang-halangi, Anies masih sering bikin acara di sana-sini. Bebas pula. Duh, nggak capek apa ngibulin rakyat mulu, Pak? Nah, yang gue pertanyakan nih, Anies itu kampanye di mana-mana sering naik pesawat jet. Nah, pesawat jet biaya sewanya dari mana, Pak? Atau itu pesawat jetnya siapa, Pak? Coba jujur deh. Karena setahu gue nih, itu punya bos Anda, Surya Paloh. Anies bicara soal pendidikan. Padahal waktu dia di Jakarta, dia sendiri nggak mampu buat memberikan bangku sekolah yang cukup waktu mimpin di Jakarta. Artinya, dia nggak mampu memberikan bukti kalau omongan dia itu bisa dilaksanakan. Anies bilang, setiap jabatan harus diisi sama orang-orang yang kompeten. Lah, faktanya di Jakarta, beberapa jabatan diisi sama orang-orang dekatnya dia. Nggak kompeten pula. Terus TGUPP. Itu yang jumlahnya seabrek-abrek, fungsinya buat apa, Pak? Kok Jakarta makin berantakan sih? Sekali lagi, Anies nggak bisa membuktikan omongannya. Anies bilang dia akan membuka lapangan kerja. Yang dulu janjinya 200.000 lapangan kerja, ternyata cuma ngomong kosong, alias cuma janji palsu. Soal pembangunan yang berkelanjutan. Dia bilang di Jakarta dia udah meneruskan yang udah baik. Lu jangan percaya ya, itu ngibul. Faktanya, nggak seperti itu loh. Belum lagi nih, program penanggulangan banjir. Jadi di daerah Jakarta itu ada daerah yang sebelumnya udah bebas banjir. Pas Anies mimpin, kok bisa-bisanya daerah itu banjir lagi? Gimana nggak banjir kalau kalinya udah nggak pernah dikeruk sama dibersihin, Pak? Kalau soal Jakarta, gue bisa bicara banyak deh. Jadi gue saksi bobroknya kepemimpinan Anies di Jakarta. Dan gue bisa pastiin, omongan manisnya Anies soal apa yang dia lakukan waktu mimpin Jakarta itu banyak ngibulnya. Kami ubah aturan itu. Sekarang semua wilayah di Jakarta selama itu usaha rumahan, mereka bisa berusaha di rumahnya. Langsung punya namanya IUMK, izin usaha mikro kecil, langsung punya NPWP, langsung mereka bisa jualan ke pasar-pasar online. Apa yang terjadi? Perhatikan 4 tahun terakhir ini. Tapi bohong. Anies tidak pernah memberi contoh dari gagasan-gagasan yang dia ingin bangun itu. Dia bisa bilang kita akan A, kita akan B, kita akan bantu ini, kita akan realisasi ini. Kalau justru yang terrealisasi sebaliknya, gimana kita bisa percaya pada janji, janji, dan janji? Pertanyaan kita, kenapa dulu waktu jadi gubernur itu nggak dilakukan? Kenapa harus nunggu jadi presiden? Ya kan? Karena itu bisa dilakukan, itu bisa dijalankan. Ketika janji akan membantu UMKM, kenapa waktu jadi gubernur dulu tidak dilakukan? Toh ada UMKM di Jakarta. Apa-apa yang sudah dilakukan, bukan apa-apa yang akan dilakukan. Karena apa-apa yang akan dilakukan itu biasalah. Itu janji-janji politisi, janji-janji orang yang berharap dipilih. Saya akan bikin BBM gratis. Saya akan ngasih setiap orang hamil misalnya 6 juta. Saya akan kasih makan gratis. Itu janji. Tapi bukti yang kita butuhkan adalah, oke, kalau Anda menjanjikan A, lalu janji ini ketika Anda pernah menjabat dalam skala yang lebih kecil, gubernur misalnya, Anda sudah realisasi seperti apa? Harus diakui bahwa Ganjar ini telah menunjukkan kapasitasnya sebagai calon pemimpin masa depan yang paham dengan segala tantangan dan persoalan. Ini sangat-sangat jelas, tidak muter-muter atau cuma sebatas retorika. Jadi kalau saya perhatikan, Ganjar ini bukan hanya sekedar menjawab secara teoritis, namun dia juga menjawab dengan bukti dan capaian kinerjanya selama ini. Jadi bisa dibilang, banyak sekali permasalahan yang dibahas oleh Ganjar Pranowo. Dan hal ini jelas jauh berbeda jika mau dibandingkan dengan Anies Baswedan. Yang diangkat itu selalu soal keadilan, keberpihakan, kesejahteraan, tapi tidak jelas bagaimana teknisnya di lapangan. Ya maklumlah, namanya juga ahli kata-kata, bener kan? Luar biasa sekali kan? Ya memang begitulah yang namanya kadrun. Sekali kadrun, ya tetap akan menjadi kadrun. Dulu yang sering diserang itu adalah Pak Jokowi, namun sekarang yang diserang itu adalah Ganjar Pranowo. Perbedaan 3 baca pres saat refleksi. Di tempat ini, di lapangan ini, saya kelas 1 SD dan bermain sepak bola pertama kali di lapangan terbuka, namanya lapangan STO. Pada waktu itu, saya kelas 1 SD, sekolahnya di Skip. Pada tahun 89, saya
berada di lapangan ini, namanya lapangan Pancasila, menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada, universitas yang saya impikan. Saya mau minta Bapak berkaca lagi. Bapak berdiri di sini, kapan lagi ngerjain Menhan kan? Bapak, saya ingin Anda berefleksi Pak Prabowo atas segala hal yang sudah Bapak lalui selama ini. Bapak jangan kemana-mana, Bapak. Refleksinya di depan kaca, Pak. Udah cukup. Jadi maksudnya Bapak di sini sambil berkaca, berbicara pada diri sendiri. Refleksi. Udah, gue kaca. Refleksi kan? Refleksi Bapak. Sesuatu yang tidak bisa saya lupakan adalah pesan kedua orang tua saya. Kalau soal jabatan, Jar, jangan pernah kamu kejar. Kalau itu takdirmu, laksanakan dengan baik. Jangan pernah korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak punya sejarah politik identitas. Identitas saya adalah yang seperti ini, dan kita melakukan hal yang biasa. Dan kemudian semuanya menilai. Sekali lagi, saya tidak ada dalam sejarah politik menggunakan politik identitas. Boleh dicek. Koalisi perubahan, apanya yang mau dirubah? Jalan, nama-nama jalan, seperti kemarin yang di demo warga Jakarta. Terus nama-nama rumah sakit dirubah juga. Besok lagi nama-nama pahlawan, nama jalan sudah dirubah. Kasihan masyarakatnya kalau nama-nama jalan dirubah. Mereka yang punya sertifikat tanah kan harus ngurus lagi, harus ini lagi, harus administrasi lagi, pengeluaran uang lagi. Itu nggak dipikirin. Bisanya cuma rubah nama jalan, rubah nama airport, rubah nama rumah sakit, ya kan? Nanti lama-lama sejarah Indonesia juga akan dirubah sama ini orang, ya. Perubahan-perubahan. Wow. Ada lagi yang dirubah. Pembuangan air hujan atau banjir melalui gorong-gorong ke laut dirubah ke lubang-lubang sumur. Janji palsu dengan konsep yang penting menang dulu. Ini program yang membodohi masyarakat. Kata-kata gratis itu pada waktu itu benar-benar membius banyak pendukung Anies, sekaligus mencaci makinya ketika tahu program itu sebenarnya nggak ada. Banyak penduduk Jakarta yang merasa tertipu dengan janji manisnya Anies. Tetapi sudah terlambat, sudah terlanjur memilih yang salah. Beli rumah, uang mukanya gratis. Tetapi sesudah dia terpilih, benarkah ada program beli rumah uang muka gratis? Nggak ada ternyata. Memilih Anies dan Imin setidaknya sudah menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Gus Dur saja digudetanya, apalagi rakyat. Yang satu memang jago kata-kata, jago beretorika, nggak kelawan kalau soal kata-kata. Di sisi lain, kita sama-sama melihat yang sudah ditulis pakai tangan dia sendiri, pakai hati dia sendiri, lagi dia ingkari, apalagi hanya mengandalkan kata-kata dan janji. Pun demikian dengan janji Cak Ponimin. Perubahan apa? Apakah Anda ini sudah membuat perubahan besar di masa jabatan Anda selama menjadi gubernur? Perubahan apa? Air banjir itu yang kamu bilang perubahan, yang melawan sunat Allah. Udahlah, nggak usah ngibul-ngibul. Apa kerjaan orang ini ya? Tiba-tiba ngecalonin diri jadi presiden. Lucu, termehek-mehek. Calon presiden sumur resapan. Terus ada yang komentar katanya, jangan lihat keburukannya aja, lihat kebaikannya. Emang semuanya buruk. Rumah DP 0 rupiah aja tidak ada, saudara. Itu janji di dalam mimpi, cerita dongeng. Oke, kemana? Nggak ada semua, tidak ada semua. Kalau orang yang cuma hanya bacot doang, ngomong, buktinya nggak ada, ya kalian juga saudara-saudara juga harus tahu bagaimana semasa kepemimpinan dia di DKI. Gus Muhaimin memberikan program, siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini,
akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. Akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024 PKB menang, Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Siapa pengkhianat itu? Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Faktanya, Anies Baswedan mantan pun dipecat jadi menterinya Pak Jokowi. Diambil, diangkat oleh Pak Prabowo, dibiayai, dijadikan gubernur. Pengkhianatan yang luar biasa. Lalu siapa Muhaimin Iskandar? Muhaimin Iskandar itu adalah ketua umum partai PKB. Partai PKB adalah partai pendirinya adalah almarhum Gus Dur. Sebelum Gus Dur meninggal dunia, beliau sempat mengatakan bahwa Muhaimin Iskandar telah mengkudeta saya dan telah mengkhianati saya, mengambil partai saya. Bahwa kita sama-sama harus melawan pengkhianatan-pengkhianatan yang dipertontonkan oleh calon pemimpin-pemimpin Republik Indonesia. Kalau PKB sekarang bukan PKB Gus Dur, ini PKB Caimin. Jadi beda, PKB-nya sudah beda. Jadi nggak bisa lagi menurut saya, memang masih tetap jualan nama Gus Dur, itu ada larangannya jelas sekali. Tapi ya namanya orang masih mencuri-curi, kebiasaan kayaknya mencuri-curi. Mencuri partai, sekarang mencuri gambar. Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Caimin sebagai guru politiknya, malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti? PKB sekarang mau PKB-nya itu yang diambil Muhaimin Iskandar, dicuri. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan, benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Kaibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun,
Saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Tapi ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernahkah Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Kalau saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Ada acara Mata Najwa yang menghadirkan 3 baca pres. Tapi sayang banget, panggung sekeren itu malah dijadikan tempat ngibul sama Anies. Gue mencatat, setidaknya ada 8 poin yang disampaikan Anies tapi patut tidak dipercaya. Yang pertama, soal biaya kampanye Anies bilang itu adalah sumbangan pendukungnya. Di situ dia bilang, kalau dia diundang di suatu tempat, maka tuan rumahlah yang menanggung biayanya. Nah yang gue pertanyakan nih, Anies itu kampanye di mana-mana sering naik pesawat jet. Nah pesawat jet biaya sewanya dari mana Pak? Atau itu pesawat jetnya siapa Pak? Coba jujur deh. Karena setahu gue nih, itu punya bos Anda, Surya Paloh. Kira-kira nih, Anies berani nggak ngaku ya? Terus yang kedua nih, Anies bilang katanya alat negara digunakan untuk intimidasi pihak-pihak yang mendukung dia. Dia juga kasih contoh, katanya ada 10 perusahaan yang diperiksa karena mendukung dia. Masalahnya, dia nggak bilang perusahaan apa. Anies nggak kasih informasi lebih lanjut. Kalau dia merasa bener ya, bilang aja nama perusahaannya itu. Tapi gue curiga sih, untuk hal ini Anies lagi-lagi ngibul aja, biar seolah-olah ceritanya dia itu dizolimi. Lanjut, yang ketiga, memperbaiki pengadilan. Walah, ini mah ngaco banget. Apa Anies itu nggak ngaca ya? Kalau lembaga peradilan itu bukan di bawah presiden. Lembaga peradilan itu masuk ke wilayah yudikatif dan berdiri independen. Kacau bener sih Anies. Anies bicara soal pendidikan. Padahal waktu dia di Jakarta, dia sendiri nggak mampu buat memberikan bangku sekolah yang cukup waktu mimpin di Jakarta. Artinya, dia nggak mampu memberikan bukti kalau omongan dia itu bisa dilaksanakan. Yang keempat, Anies bilang setiap jabatan harus diisi sama orang-orang yang kompeten.
Lah, faktanya di Jakarta, beberapa jabatan diisi sama orang-orang dekatnya dia. Gak kompeten pula. Gue ambil contoh aja ya. Apa kapasitasnya Ges Khalifah? Kok dia dikasih jabatan komisaris Ancol? Terus TGUPP, itu yang jumlahnya seabrek-abrek, fungsinya buat apa, Pak? Kok Jakarta makin berantakan sih? Sekali lagi, Anies nggak bisa membuktikan omongannya. Masuk yang kelima, ini rencana yang super ngaco. Pemilik tanah yang terdampak jalan tol akan dijadikan pemegang saham dari jalan tol itu. Kelihatannya keren ya. Jangan senang dulu, karena ini akan timbul masalah baru. Kalau nunggu jalan tol, itu butuh waktu sekitar 3-5 tahun. Pertanyaannya, mereka mau gimana selama 5 tahun itu? Dan setelah jalan tol dibuka, kan nggak langsung ada keuntungan buat yang dibagi. Menurut gua nih, gagasan super ngaco ini malah nyusahin rakyat, Pak. Kalau tanah itu dijadikan modal investasi, berarti pemilik tanah itu tidak akan mendapatkan kompensasi, ganti untung seperti yang selama ini didapatkan. Selama ini kan kalau mereka dapat ganti untung, mereka bisa langsung beli tempat tinggal baru kan? Nah, kalau mereka nggak dapat ganti untung, mereka mau gimana hidupnya, Pak? Coba lu bayangin nih, rumah udah dihancurin, terus mereka nggak dapat kompensasi. Terus mereka mau ngapain? Sekarang yang keenam, Anies bilang dia akan membuka lapangan kerja. Faktanya, selama di Jakarta dia gagal membuka lapangan kerja. Yang dulu janjinya 200.000 lapangan kerja, ternyata cuma omong kosong, alias cuma janji palsu. Bahkan, tingkat kesempatan kerja di Jakarta itu masuk yang terendah di tingkat nasional loh, Pak. Nah, pertanyaannya, itu duit yang banyak banget kemana, Pak? Lanjut yang ketujuh, soal pembangunan yang berkelanjutan. Dia bilang di Jakarta dia udah meneruskan yang udah baik. Lu jangan percaya ya, itu ngibul. Faktanya, nggak seperti itu loh. Contohnya aja nih, Taman Kalijodo, itu nggak dirawat sama sekali. Selama Anies mimpin Jakarta, taman itu hancur banget. Padahal sebelumnya itu taman keren banget. Jadi gue saksi bobroknya kepemimpinan Anies di Jakarta. Dan gue bisa pastiin, omongan manisnya Anies soal apa yang dia lakukan waktu mimpin Jakarta itu banyak ngibulnya. Belum lagi nih, program penanggulangan banjir. Jadi di daerah Jakarta itu ada daerah yang sebelumnya udah bebas banjir. Pas Anies mimpin, kok bisa-bisanya daerah itu banjir lagi? Gimana nggak banjir kalau kalinya udah nggak pernah dikeruk sama dibersihin, Pak? Kalau soal Jakarta, gue bisa bicara banyak deh. Karena gue juga tinggal di Jakarta. Yang terakhir, yang ke-8. Dia mau bikin image seolah-olah dia ini penting dan harus dihalang-halangi. Pak, Anda nggak sepenting itu, Pak. Nggak usah GR lah. Bilang dihalang-halangi, Anies masih sering bikin acara di sana-sini. Bebas pula. Duh, nggak capek apa ngibulin rakyat mulu, Pak? Gue sih sangat senang ya ada acara semacam ini. Kita jadi tahu kualitas calon presiden kita. Buat gue, acara ini makin menambah keyakinan gue. Di antara para kandidat calon pemimpin bangsa yang ada. Ganjar Pranowo masih yang terbaik menurut gue. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai tuan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan jadi negara maju.
Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI, ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi, dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah, dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia dari Yaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.